Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Waiting for time, will I be better off? Play a lovely melody or nothing at all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, calon jurnalis dan juga reporter. Di sini kita akan mengulas sebuah topik menarik yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, pasar tradisional tetap memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Di sini seperti yang kalian lihat, saya ada di salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Ternate. Tujuan saya di sini adalah mempresentasikan dan melaporkan terkait tentang praktik bisnis di pasar tradisional dalam perspektif syariah. Oke, baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak Irfan terkait perdagangan telur. Jadi pertanyaan pertama, apakah selain berjualan di sini Bapak juga berjualan secara online? Kalau di pasar saya enggak, karena saya cuma pengecer jadi enggak. Yang kedua, bagaimana Bapak memperlakukan barang yang baik dan yang tidak baik, serta bagaimana cara Bapak menjual barang yang baik dan tidak baik? Kalau barang yang kayak seperti ini, kalau yang stok lama tetap kita kasih pisah stok lama dengan stok baru. Ya, kalau barang yang busuk tetap kita buang. Barang yang tidak bisa dikonsumsi tetap kami buang karena itu termasuk expired. Kalau yang lain kayaknya aman-aman dalam jangka sesuai dengan penjualan, tetap kami jaga fasilitas itu. Terus yang terakhir, bagaimana menurut Bapak sikap yang baik dalam berjualan agar banyak pelanggan yang menyukai dagangan Bapak? Kalau pedagang sih yang utamanya ramah. Itu yang pertama, ramah. Yang kedua, bagaimana menyikapi supaya pedagang itu dia yakin bahwa orang ini DP barang itu bagus, beda dengan yang lain. Nah, itu. Terima kasih. Pasar tradisional adalah tempat atau fasilitas perdagangan yang memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa antar pedagang, umumnya pedagang kecil atau menengah dan juga konsumen. Dengan menggunakan metode perdagangan secara langsung, pasar ini biasanya dikelola dengan cara yang sederhana, tanpa menggunakan teknologi canggih dan memiliki atmosfer yang lebih dekat dan akrab, baik dalam hal interaksi sosial maupun transaksi ekonomi. Selanjutnya adalah pasar tradisional sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena di mana pasar tradisional menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti bahan makanan, beras, sayur, buah, dan juga daging. Masyarakat juga bisa memperoleh produk lokal karena kebanyakan pedagang di pasar tradisional mendapatkan barang langsung dari petani dan juga produsen. Selain itu, karena mendukung ekonomi lokal, di mana pasar tradisional menjadi tempat bagi pedagang kecil untuk menjual produk mereka, sehingga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Pasar tradisional juga tidak sama dengan pasar modern terkait fleksibilitas harga dan transaksi. Di pasar tradisional masih bisa ditawar. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli dan kemampuan finansial yang berbeda. Selain itu, karena pasar tradisional bisa memberikan lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh langsungnya adalah pedagang dan buruh angkut, sedangkan contoh tidak langsung adalah supir transportasi dan juga produsen barang. Selain itu adalah untuk memperkuat interaksi sosial dan melestarikan produk lokal. Jadi guys, mari kita simak lebih dalam bagaimana
Praktik bisnis pasar tradisional dalam perspektif syariah. Praktik bisnis di pasar tradisional dalam perspektif syariah mengacu pada bagaimana transaksi dan interaksi ekonomi yang terjadi di pasar tradisional dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hukum Islam atau syariah. Pasar tradisional yang seringkali diwarnai dengan interaksi langsung antara pedagang dan pembeli serta proses tawar-menawar yang fleksibel, memiliki potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang mencangkup kejujuran, keadilan, transportasi, dan keberkahan dalam transaksi bisnis. Berbagai prinsip dalam berbisnis yang harus diikuti agar transaksi menjadi halal dan bermanfaat bagi semua pihak. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam perspektif syariah yang relevan dengan praktik bisnis di pasar tradisional. Prinsip yang pertama adalah kejujuran atau al-sik, di mana pedagang harus jujur mengenai kualitas barang yang dijual, termasuk cacat atau kerusakan produk, serta menjelaskan secara terbuka mengenai harga barang. Pedagang harus memberi informasi yang akurat tentang barang yang mereka jual, misalnya apakah produk tersebut segar, organik, atau berasal dari sumber yang halal. Penipuan atau persembunyian cacat barang adalah tindakan yang dilarang dalam syariat Islam. Contohnya adalah seorang pedagang sayur harus jujur memberitahu pembeli jika ada sayur yang mulai layu atau rusak, agar pembeli tidak merasa tertipu. Selanjutnya adalah yang kedua, prinsip keadilan atau al-al. Syariah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi. Pedagang tidak boleh memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan pembeli untuk keuntungan pribadi yang tidak adil. Penerapan di pasar tradisional, pedagang harus menentukan harga yang wajar dan adil tanpa memanipulasi atau menipu pembeli. Praktik seperti menahan barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar atau memanfaatkan pembeli yang tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya adalah praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagai contoh adalah seorang pedagang tidak boleh menaikkan harga barang secara berlebihan ketika barang tersebut langka atau ketika pembeli sedang terburu-buru. Dampak positif dari hal ini adalah bisa menghindari praktik eksploitasi dan menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Yang ketiga adalah larangan riba atau usuri. Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya transaksi real atau usaha. Dalam bisnis, riba seringkali terjadi dalam bentuk bunga yang dibebankan dalam transaksi jual beli atau pinjaman. Dalam pasar tradisional, transaksi dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau barter yang harus bebas dari unsur bunga atau tambahan yang tidak sah. Bila ada kredit dalam bentuk pinjaman, tidak boleh ada tambahan bunga yang memberatkan. Baik, contohnya adalah seorang pedagang yang memberikan pinjaman kepada pembeli harus memastikan bahwa tidak ada tambahan biaya atau bunga yang dikenakan di luar harga barang. Ini dapat menghindari ketidakadilan dan kesulitan ekonomi bagi kedua belah pihak serta menjaga keberkahan dalam perdagangan. Selanjutnya yang keempat adalah larangan ikhtiar atau monopoli dan penimbunan barang. Ikhtiar dalam syariah merujuk pada praktik menimbun barang untuk tujuan menaikkan harga secara tidak adil yang dapat merugikan konsumen. Pedagang di pasar tradisional harus menghindari praktik menimbun barang, terutama barang berkebutuhan pokok atau kebutuhan pokok, untuk tujuan menaikkan harga secara sepihak saat permintaan meningkat. Hal ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan bagi masyarakat. Contohnya adalah pedagang tidak boleh menyimpan stok barang seperti beras atau sayuran hanya untuk menaikkan harga ketika ada kelangkaan di pasar. Yang kelima adalah transparansi dan juga kejelasan atau al-bayyinah, di mana transaksi harus dilakukan dengan transparansi penuh.
di mana semua informasi yang relevan tentang barang, harga, dan syarat-syarat jual beli harus disampaikan secara jelas. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas tentang kualitas barang dan harga yang diterapkan, sehingga pembeli tahu apa yang harus mereka beli dengan harga yang sesuai. Contohnya adalah pedagang daging harus memberitahu pembeli apakah daging yang dijual segar atau beku, serta menjelaskan asal-usul dari daging tersebut. Di mana dampak positif dari hal ini adalah menciptakan kepercayaan antara pedagang dan pembeli, serta menghindari sengketa atau perselisihan yang bisa timbul akibat ketidakjelasannya. Prinsip yang terakhir adalah keberkahan atau barakah. Dalam syariah, keberkahan dalam bisnis adalah hasil dari mencari keuntungan dengan cara yang halal dan adil, serta menjalankan bisnis dengan nilai yang baik. Pedagang yang mencari keuntungan dengan cara yang baik, tidak menipu dan memberikan produk berkualitas, akan mendapatkan berkah dalam bisnis mereka. Keberkahan ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga pada hubungan baik dengan pelanggan dan juga masyarakat. Contohnya adalah pedagang yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli dengan cara menjaga kualitas barang yang dijual, serta tidak berfokus pada keuntungan semata. Dampak positifnya adalah bisa menciptakan suasana bisnis yang penuh dengan kejujuran dan keberkahan baik bagi pedagang maupun pembeli. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi saya adalah praktik bisnis di pasar tradisional memiliki potensi besar untuk memainkan nilai-nilai syariah jika dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan juga transparansi. Pasar tradisional hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun keberkahan, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip syariah, pedagang dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, beretika, dan penuh manfaat untuk semua pihak. Jadi pesan singkat dari saya adalah, mari kita jadikan bisnis pasar tradisional sebagai contoh praktik usaha yang halal dan berkah, sehingga bukan hanya keuntungan yang diraih, tapi juga kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya terkait praktik pasar tradisional dan juga dalam perjalanannya. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Bye-bye.